Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-137. Apa saja aku tanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Hoyrunisa yang akan menjadi host sore ini menemani bincang sore kita bersama ASOGI. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter SPOG Ginekolog Onkologis serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Selama 1 jam kita akan berdiskusi tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan mengawali diskusi kita di bulan September ini kita akan membahas mengenai perkembangan terkini screening kanker serviks dan tata laksana temuan abnormal. Bicara tentang screening dan tata laksana pada lesi prakanker rasanya nggak ada habisnya karena banyak update dan banyak juga algoritma yang harus kita pahami terkait alur penanganannya. Tapi jangan khawatir karena sore ini kita kedatangan para narasumber yang sudah expert di bidang lesi prakanker dan juga tidak asing lagi kalau yang pernah ikut workshop manajemen lesi prakanker pasti bertemu beliau-beliau ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama, Dr. Heru Priyanto, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret di RSUD Muwardi Solo. Selamat sore, Dr. Heru. Selamat sore, Dr. Nisa. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam, Dokter. Masih pakai baju okan, nggih? Maaf, saya join dari Okan ini. Siap, Dokter. Terima kasih. Untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus beliau juga merupakan sekjen HOGI. Selamat sore, Dr. Tovan. Ya, selamat sore, Dr. Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Brahmana, Prof. Laila, Dr. Heru, Profesor Dr. Suhaimi. Ya, terima kasih, Dokter.
Dan yang akan menjadi moderator kita sore hari ini adalah Profesor Dr. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, sekaligus beliau merupakan Ketua Satgas Prakanker Serviks Hoki. Assalamualaikum Prof. Laila, selamat sore. Ya, halo, Dr. Nisa, Dr. Brahmana, Dr. Heru, Dr. Tovan, dan sejawat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof, rawuhnya. Baik, untuk peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses akun dari pelataran sehatnya, join Zoom-nya, karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom, sehingga tidak perlu mengisi link absensi. Dan untuk peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom Q&A atau bisa menekan tombol raise hand bila ingin bertanya secara langsung. Namun sebelum kita memulai diskusi kita sore hari ini, izinkan saya mengundang Ketua Hoki yang sore ini juga hadir, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Prof. Laila, guru saya. Kemudian sahabat-sahabat saya, Dr. Heru Prianto, Dr. Tovan Busekjen, kemudian Dr. Heru Nisa, dan semua para peserta webinar sore hari ini. Topik masalah kanker Indonesia ya, khusus kanker harusnya tidak layak serviks itu nomor 2, tapi nomor 12 sudah itu kanker serviks gitu ya, dari urutan itu ya. Nah nanti intinya pada siang nanti jadi penanganan lesi prakanker itu panjang lebar supaya diskusinya semarak ya. Cuman untuk para peserta di sini sekedar reminding, nanti kita punya acara ya ASKO ya, kan para peserta semua sudah terbiasa dengan acara-acara ASOGI begitu ya, artinya onkologi itu tidak, bahasa Jawanya melip-melip ya, melip itu apa ya, tidak di langit gitu ya, jadi ilmunya itu mungkin yang bisa clinical practice juga ya, dan nanti itu ASKO yang di Bali itu juga nanti mungkin kalau kita bisa ikut juga semua join, bisa lain dengan seminar internasional, kemudian dibanding ada di layar tiap jam 15.30 begitu ya. Nanti ada pembicaranya, ratusan pembicara. Dari saya, salam hormat saya, mudah-mudahan acara ini insya Allah barokah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana yang sudah berkenan membuka acara Asogi sore hari ini. Baik, selanjutnya kita mulai saja diskusi Asogi karena mungkin nanti akan banyak sekali kayaknya ini yang akan dibahas ya Prof. Laila ya. Jadi saya persilahkan kepada Prof. Laila Nurana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi untuk memandu jalannya diskusi. Monggo Prof. Laila. Terima kasih Dr. Anissa. Sejawat yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, pada sore ini kita dapat jumpa untuk saling sharing dengan topik perkembangan terkini screening kanker serviks dan tata laksana temuan abnormal. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan yang pertama, mohon berkenan Dr. Heru Prianto untuk mungkin kita menyampaikan sedikit paparan untuk menjadi bahan diskusi nanti. Saya persilahkan Dr. Heru. Terima kasih Prof. Laila. Selamat sore Dr. Tovan, Dr. Nisa, Dr. Brahmana. Peserta sekalian yang saya hormati, saya akan share screen. Sudah bisa kelihatan ya? Sudah. Ya. Peserta sekalian yang saya hormati, sore hari ini saya akan menyampaikan bagian dari topik hari ini, yaitu perkembangan terkini screening kanker serviks dan tata laksana temuan abnormal.
Saya lebih berfokus pada pendahuluan dan masalah-masalah apa yang dihadapi terkait dengan screening kanker serviks. Saudara sekalian yang saya hormati, saat ini pada program eliminasi kanker serviks, masalah apa utamanya yang akan dipecahkan? Karena screening kanker serviks ini sudah lama dilakukan, sudah berbagai program dilaksanakan, tapi capaiannya belum mencukupi. Kemudian dari WHO merancang suatu target, yaitu 3 pilar eliminasi kanker serviks. Mungkin sahabat sekalian sudah sering mengetahui, yaitu yang pertama adalah diharapkan pada tahun 2030, 90% dari anak perempuan divaksinasi lengkap pada usia 15 tahun. Kita ketahui bahwa vaksin dimulai pada usia 9 tahun. Kemudian ini yang penting yang di tengah, yang terkait topik hari ini, yaitu bahwa wanita usia 30-69 tahun dilakukan screening kanker serviks dengan cakupan 75%. Nanti kita lihat sejauh apa target ini harus kita kejar. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah sama pentingnya dan masih terkait dengan topik hari ini, yaitu bahwa wanita yang sudah dilakukan screening itu seharusnya mendapatkan tata laksana lesi prakanker. Ini yang sering kita temukan di lapangan, bahwa saya sudah mengikuti screening itu, tapi menunggu krayonya lama sekali. Jadi tambah gelisah pasiennya. Ini saya yakin hal-hal seperti ini hampir merata di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini adalah masalah rendahnya cakupan deteksi dini kanker serviks. Maaf, slide saya berupa teks, saya bacakan, bahwa program triple elimination yang dideklarasikan oleh WHO untuk memberantas kanker serviks dengan target di tahun 2030 justru berbanding terbalik dengan kondisi dekade terakhir yang terjadi di mana penurunan insidensi kanker serviks terlampau lambat, sehingga masih menjadi masalah utama kesehatan maternal, terutama negara berpendapatan menengah ke bawah. Ini adalah kenyataan. Jadi kalau kita merancang program tentunya harus dengan data-data yang akurat. Dan inilah yang terjadi. Di Indonesia saat ini kita masih rendah, bahkan di kawasan Asia Tengah. Ini angka tahun 2023, yaitu bahwa cakupan screening kanker serviks di Indonesia hanya mencapai 7,02%. Pada waktu sebelum COVID, pernah mencapai sekitar 12-13%. Tapi kemudian ketika COVID, kita ada batasan sehingga menurun lagi. Dan targetnya tadi adalah sekitar 70-75%, sehingga jauh sekali. Ini yang menjelaskan kenapa kita di Polri, di masyarakat masih sering sekali didapatkan kanker serviks, dan terutama pada stadium lanjut. Kemudian berdasarkan hal tersebut sudah dirintis dan bahkan sudah nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Taufan, dirancang untuk perubahan strategi deteksi dini. Jadi yang kemarin menggunakan IVA test, menggunakan pap smear beberapa dekade, tapi cakupannya tidak meningkat. Kemudian kita menggunakan pendekatan see and treat yang sekarang disebut sebagai screen and treat dengan IVA test plus krioterapi. Tapi kenyataannya juga tidak berjalan dengan baik. Dan salah satu kendalanya adalah peralatan dan juga kurang dilanjutkan setelah screening, dilanjutkan dengan tata laksana. Nah, perubahan strategi itu seperti apa? Kita lihat. Ini adalah modalitas
kanker screening yang sekarang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pap smear, kita tahu, semua sudah tahu. Kemudian, dan ini sudah mulai banyak dilakukan, baik mandiri atau mungkin atau sebagai program, yaitu HPV test. Tapi di samping itu tetap kita paham bahwa salah satu yang penting di masyarakat kita adalah untuk dilakukan IVA test. Sejawat sekalian yang saya hormati, ini adalah modalitas deteksi dini. Kita banyak hal yang baru, misalnya menggunakan TrueScan Polar Probe dengan berbagai alat, spektrofotometri, atau juga menggunakan AI. Ini kita lihat, tapi dari semua itu yang sekarang kita kembangkan adalah pertama adalah pap smear, tetap sebagai screening yang utama. Yang kedua adalah tes HPV DNA, dan yang ketiga adalah IVA test. Jadi 3 hal ini yang utama. Memang posisi kolposcopy tetap pada posisi untuk alat untuk konfirmasi hasil dari pap smear dan IVA test. Demikian juga nanti kita lihat pentingnya melihat langsung pada serviks dengan IVA dan Provia. Nah, inilah yang sedang dikerjakan saat ini. Sudah ada programnya, yaitu co-testing atau concurrent testing atau concomitant testing. Tes yang dilakukan secara bersamaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan menjarangkan jarak dari screening. Yang diharapkan tentunya pada akhirnya meningkatkan jumlah cakupan dan menurunkan angka kanker serviks. Sehingga co-testing yang pertama yang asalnya adalah pap smear dengan HPV DNA test, sedangkan di Indonesia kita rancang IVA test dan HPV DNA test. Saya akan menyampaikan sedikit data bahwa dengan co-testing kita lihat angka perbandingan apabila hanya dilakukan sitologi atau hanya dilakukan HPV, kemudian dibandingkan dengan apabila digabung, maka sensitivitasnya meningkat dari 90%, 94% menjadi 99%. Demikian juga spesifisitasnya. Namun di sisi lain bahwa biaya untuk pemeriksaan co-testing tentunya lebih mahal. Jadi sejawat sekalian nanti kita bisa diskusikan. Saya yakin peserta hari ini dari berbagai kota dan daerah, sehingga kira-kira mampu laksana enggak. Karena yang terpenting bahwa suatu program adalah bisa mampu laksana dan juga berkesinambungan. Kemudian salah satu yang penting yang sudah kita banyak latihkan baik di workshop maupun di simposium di bidang kita adalah IVA test yang dikembangkan dengan dokumentasi IVA test dengan menggunakan HP. Ini yang saya tampilkan adalah gambar foto langsung dari serviks menggunakan HP. Dan memang benar ini yang seperti selalu disampaikan oleh Prof. Laila bahwa dengan foto yang baik, dengan cara pengambilan fokus dan presentasi gambar yang baik di HP, ini kadang-kadang memang sebanding dengan kolposcopy. Dan sekarang yang dikembangkan lagi adalah telekonsultasi yang kita namakan teledopia. Ini adalah slide saya terakhir. Hal yang hendak saya sampaikan adalah bahwa untuk menjaga biar program itu berhasil, maka keberlangsungan dan kesinambungan serta konsistensi program deteksi dini itu harus dijaga untuk berjalan. Karena tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang program kita sering berganti. Jadi program yang dirancang
kurang berjalan dengan baik, kemudian ada kebijakan baru berganti dengan hal yang lain lagi. Demikian, semoga hal ini bisa nanti memancing kita diskusi, tentunya bermuara pada peningkatan cakupan deteksi dini kita. Demikian Prof. Laila, terima kasih. Terima kasih Dr. Heru Priyanto dari Solo. Berikutnya saya persilahkan kepada Dr. Tovan Widya Utami, Ibu Sekjen, untuk kelanjutan dari topik kita. Tadi kita tentang screeningnya dan kemudian bagaimana tata laksana pada temuan screening abnormal. Saya persilahkan Dr. Tovan. Ya, terima kasih Prof. Lela. Ini boleh saya share screen dari layar saya, boleh? Tentu boleh. Ya, baik. Saya rasa karena waktu ya, Prof. Lela izinkan Profesor Dokter sekalian yang saya hormati dan saya sayangi dimanapun berada. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Heru dengan sangat baik ya pendahuluan terhadap apa yang kita akan diskusikan. Karena waktu yang terbatas, saya juga akan meng-highlight yang belum dipaparkan oleh Dokter Heru tadi ya. Jadi memang pada kesempatan kali ini adalah tentang perkembangan terkini screening kanker serviks dan tata laksana temuan abnormal ya. Jadi ini adalah outline yang akan saya bawakan, yaitu terkait dengan update screening, kemudian apa saja yang akan kita lakukan ketika menemukan suatu temuan abnormal, yaitu berupa tindak lanjut atau tata laksana, dan apa yang kita bisa ambil secara kesimpulan dan apa yang kita bisa share dengan teman-teman sekitar ya. Jadi yang pertama adalah tentang update screening ya. Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Dr. Heru, namun ini adalah prinsip yang akan kita selalu pegang, yaitu adalah bahwa pada dasarnya kanker serviks itu bukan hanya disebabkan oleh HPV ya, tipe onkogenik atau tipe resiko tinggi, tapi yang pada prinsipnya adalah suatu infeksi persistennya yang harus kita memang cegah ya, sehingga tidak terjadi progresi menuju suatu lesi prekancer dan menjadi kanker invasif ya. Di mana dikatakan infeksi persisten ini memiliki risiko terhadap yang protein E6 dan E7, kita tahu adalah ini adalah suatu protein yang utama dari suatu genom seluler dari HPV, yaitu yang bersifat yang memang sangat berperan terhadap onkogenesis. Dan juga ini kita memang sudah paham bahwa prosesnya adalah sangat lama, 3 sampai 17 tahun, 5 sampai 20 tahun, bahkan sampai dikatakan hampir 30 tahun, di mana terutama adalah high grade lesion, yaitu NIS2-3, itu adalah target utama kita, bahwa walaupun memang itu akan bisa berkembang sampai 43% menjadi suatu kanker invasif, namun dapat pula untuk terjadi regresi, di mana hal inilah akan menjadi sasaran kita untuk mendapatkan terjadinya suatu eliminasi kanker serviks ya. Saya tidak akan membahas tentang patogenesis di sini, namun yang kita tahu bahwa berbagai metode deteksi dini ini yang terutama ada 3 utama, yaitu saat ini yang dikembangkan oleh WHO untuk direkomendasikan kepada negara-negara berkembang maupun negara pasti majunya ya. Jadi adalah tes DNA HPV ya, tadi disampaikan sebagai high performance test atau tes yang memiliki akurasi atau performa tinggi, yaitu utama, kemudian yang kedua ada sitologi, dan ketiga IPA ataupun kombinasinya. Nah, ini adalah yang sebenarnya kita harus sama-sama pahami teman sejawat, bahwa tantangan screening kanker serviks saat ini adalah dibagi 3 utama ya. Jadi yang pertama adalah peralihan dari satu modalitas ya, screening kanker serviks yang selama ini adalah sitologi ataupun IPA dalam kondisi low resource, menjadi satu tes DNA HPV sebagai primary screening utama gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepercayaan, dan
menyediakan layanan kesehatan menjadi memang terjangkau dan aksesibel, dan bagaimana target perempuan yang memang kita akan jadikan sasaran yang tepat di suatu wilayah ya. Kemudian triase ya, triase ini adalah terkait dengan setelah kita mendapatkan hasil yang abnormal, apa yang kita akan lanjutkan ya, pemeriksaan apa, apakah berupa melihat lesi ataupun misalkan secara sitologi ya. Jadi memang yang penting adalah bagaimana kita melakukan suatu stratifikasi resiko yang lebih akurat ya, stratifikasi resiko yang lebih akurat dan tepat ya untuk menentukan skala prioritas dan alokasi sumber daya yang efisien. Ini tentu kalau kita bicara skala nasional atau skala yang besar ya, dan juga memastikan setiap perempuan yang terus-menerus atau secara persisten positif HPV namun pada kondisi misalkan negatif IPA, apa yang kita akan lakukan sebagai tindak lanjut ya. Yang terakhir adalah tentang bagaimana kita menerapkan screening kanker cervix dalam skala besar, yaitu bagaimana kita melakukan suatu rekrutmen terhadap populasi sasaran ya, kemudian pengumpulan sampel, pengangkutan dan segala macam ya, proses-proses untuk menuju suatu screening secara nasional ya. Nah, berikutnya ini yang sangat senang sekali saya melihat artikel ini, bagaimana kita bisa untuk menyeimbangkan antara choices dan dilema gitu ya. Kita tahu berbagai perkembangan untuk screening kanker cervix sekarang sudah begitu banyak berkembang. Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut bagaimana dual staining P16 ke N67 dan sitologi memberikan additional ya suatu benefit terhadap meningkatkan akurasi dari sitologi, yaitu meningkatkan sensitivitas terhadap pendeteksian high grade ya lesion, dan juga ini merupakan suatu penanda atau petanda marker terjadinya suatu transforming HPV infection. Kemudian juga kita jelas ya dari berbagai negara maju kita bisa belajar bahwa HPV DNA based testing itu adalah yang high performance test, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan cakupan screening Indonesia yaitu dengan menggunakan self sampling ya, dengan tes DNA HPV base ya. Nah ini juga mungkin teman sejawat bisa nanti akan lihat berbagai perkembangan ya, HPV DNA juga berbagai macam tipenya dan juga mRNA. Jadi tipe mRNA itu bagaimana kita bisa melihat advantages dan disadvantages dari masing-masing pemeriksaan. Yang pertama adalah tentu kalau kita melihat dari oncogenic protein, HPV 6E7 ini adalah suatu pemeriksaan yang sangat baik, yaitu kita melihat keaktifan ya. Jadi kita melihat mRNA dari E6 dan E7 ini, yaitu di mana memang setelah mendeteksi suatu HPV high risk ya. Jadi dalam arti kita bisa mengidentifikasi pasien yang memiliki kondisi infeksi yang sedang aktif gitu, di mana memang kita sasaran kita adalah yang demikian ya, di mana terjadi infeksi viral yang memang sedang mengalami replikasi ya, sehingga kita tidak melakukan suatu unnecessary treatment atau treatment yang tidak penting gitu ya. Yang kemudian ada juga adalah untuk melihat E1 dan E2 region ya, ini juga satu perkembangan yang baru, namun untuk mass screening saya rasa masih belum, karena masih dalam satu research purpose ya. Dan juga terakhir adalah metilasi DNA, ini juga sangat baik, di mana peningkatan metilasi pada HPV 16 terutama pada L1 dan L2. Kita tahu kapsid L1 itu merupakan kapsid yang banyak seragam atau sama dengan berbagai genotype dari HPV, itu merupakan suatu marker yang sangat baik juga untuk dihubungkan dengan NIS2, 3 dan invasive cancer. Nah ini berbagai artikel yang mungkin baik juga ya, membandingkan antara pemeriksaan DNA HPV dengan 13 tipe ya, kemudian dengan mRNA bagaimana kaitannya dengan sensitivitas, spesifik dan akurasi tentunya ya. Jadi kalau kita bicara untuk mass screening, tentu mRNA saat ini masih belum bisa diadopt ya, namun pada research purpose menunjukkan hasil yang sangat promising ya. Nah, bagaimana kita lihat dari keuntungan dan keterbatasannya masing-masing ya. Bahwa kalau dilihat dari benefits, tentu kalau kita mencari satu pemeriksaan yang memang dapat dijadikan satu screening nasional atau screening massal, tentu DNA testing masih lebih superior ya, di mana dia juga otomatisasi dan standardized itu sudah sangat baik karena sudah banyak dikembangkan oleh laboratorium di seluruh dunia gitu ya. Kemudian juga mendapatkan hasil yang cukup objektif, lebih efektif pada kondisi postmenopausal dan seterusnya. Ini memang secara umum DNA testing memiliki sensitivitas yang cukup tinggi ya, di mana kalau kita lihat memiliki keterbatasan dalam hal ini, saya tidak akan bahas satu persatu karena waktu juga
juga. Dan tentu kalau kita melihat dari skala nasional ya, kita bisa mempertimbangkan secara cost effectiveness ya. Tentu mRNA masih lebih mahal dibandingkan DNA base ya, dan juga masih sangat terbatas laboratorium yang tersedia di seluruh negara walaupun juga negara maju begitu ya. Jadi mRNA masih dalam riset purpose. Yang kedua ada tindak lanjut. Nah ini sebenarnya adalah topik yang tugas saya. Maaf ini saya lagi di Depok, jadi memang agak berbagi meeting nih Prof. Mohon maaf Prof. Ya, monggo tetap dapat Yang lagi kami di nikmati. Depok untuk Teknopark ya, Sains Teknopark melihat adanya inovasi teknologi di sini, jadi saya mohon izin tadi agak berbagi, mohon maaf. Yang kedua adalah tentang tindak lanjut atau tata laksana temuan abnormal ya. Kita tahu berbagai algoritma yang dikembangkan di internasional, ACCP, American Society ya, Colposcopy and Cervical Pathology sudah melakukan revisi sebanyak 4 kali ya, lihat dari 2002 sampai 2019. Namun ternyata memang sebagian besar adalah ujung-ujungnya colposcopy. Namun ini memang betul-betul kita harus cermati karena di Indonesia colposcopy masih belum tersedia dimanapun ya, jadi artinya memang sangat terbatas sehingga Indonesia memiliki satu inovasi dan alhamdulillah atas arahan dari Prof. Anggono, guru-guru saya, Prof. Laila, ya Dr. Datuk juga sebagai ketua dan sekjen, terutama Dr. Brahmana juga ya sebagai ketua HOGI saat ini, kita mengembangkan algoritma yang saat ini memang dianggap lebih mampu laksana begitu ya. Tentu benchmarknya selain ICCP juga WHO ya. Nah ini kita melihat bagaimana algoritma Indonesia. Nah ini dia ya. Tentu saya terinspirasi oleh kata-kata Prof. Laila, guru kita juga Prof. Samil ya, bahwa pendidikan adalah suatu repertoar ya, suatu pengulangan. Jadi ini adalah buah karya yang kelihatannya sederhana, namun ternyata alhamdulillah ya mampu laksana dan sangat baik secara praktis dapat dikembangkan, yaitu tentang screening kanker serviks dan tindak lanjut temuan abnormal. Ya ini kita sudah launch waktu itu sejak Januari 2023 dengan proses yang cukup panjang. Nanti Mas Gawat bisa men-scan barcode ini untuk melihat secara detail ya. Namun nanti mungkin kita akan diskusikan ya. Yang pertama adalah kita semua mengadop semua modalitas dari deteksi dini ya. Jadi mulai IVA ya, IVA itu inspeksi visual dengan asam asetat. Mengapa kita cantumkan DOIVA dan TerDOIVA? Karena kita ingin meng-against ya, kita ingin melakukan suatu upaya meningkatkan akurasi dari IVA ya, bahwa WHO menyatakan IVA merupakan pemeriksaan yang sangat subjektif. Itu yang kita akan counter dan arti secara halus bahwa DOIVA, dokumentasi IVA dengan TerDOIVA untuk menjadikan satu sarana ya di mana keraguan terjadi itu, maka kita akan meningkatkan akurasi dari IVA gitu ya. Jadi ini adalah skemanya di mana teman-teman sekalian bisa melihat jika hasil positif yang ditemukan adalah kita menyediakan berbagai modalitas ini ya, baik yang low resource maupun yang memang ideal setting atau high resource ya. Tentu kita harus kalau melihat secara ideal treatment of choice-nya adalah XCC ya. XCC adalah secara LIP atau LEDS atau misalkan konisasi ya, tergantung nanti indikasi kita bisa diskusikan. Kemudian juga adaptif krioterapi, TCA dan coagulation yang saat ini memang sedang direncanakan oleh pemerintah untuk didistribusikan ke lebih dari 1.100 primary healthcare gitu ya. Jadi ini adalah algoritma dari IVA ya. Nanti mungkin kalau memang masih belum jelas kita akan diskusikan. Yang kedua adalah kita tetap mengadop ya pap smear hasil abnormalnya berupa askus dengan lobsil. Kenapa warna hijau? Ini karena masih aman ya, masih warna aman hijau ya. Jadi kalau kita dapatkan di sini memang betul, yang penting adalah melihat lesi ya, yang penting melihat lesi. Ketika kita melihat askus atau losil, ini sebenarnya tidak diapakan juga tidak apa-apa dengan sejawat ya. Namun saat ini karena kita berbicara menurut yang SCCP yang terakhir 2019 bahwa adalah risk based management. Jadi manajemen berdasarkan resikonya yaitu adalah status SPP-nya bagaimana. Jadi memang kita sudah sekarang mengadop itu. Jadi ketika kita dapatkan sitologi abnormal, kita memeriksakan tes HPV gitu ya. Ketika hasilnya positif, apakah 16-18 dan non 16-18 ini adalah alasannya agak berbeda ya ketika kita mendapatkan SPP 16-18 dan non 16-18 ya. Dan juga di sini kita lihat kalau misalkan didapatkan satu hasil yang memang perlu kita lihat lesi, judul-judulnya memang adalah colposcopy gitu ya. Namun kita replace dalam kondisi yang tidak ada colposcopy, kita melakukan DOIVA. Nah ini warna orange mulai berbahaya, hati-hati. Jadi as age ya, atau kita cannot exclude high grade ya, atau high seal juga. Ini juga sama ya, ketika didapatkan as age atau high seal dari histologi, kita melakukan satu identifikasi lesi ya. Jika ada lesi, kita memang lakukan teknik untuk terapinya baik ablatif maupun eksisi ya. Ketika misalkan lesi negatif, kita merekomendasikan untuk melakukan tes HPV ya. Alangkah baiknya memang kita sejak awal melakukan pemeriksaan HPV sebagai prognosis untuk melihat bagaimana long term
minimum dari resikonya begitu ya. Ketika didapatkan hasil positif, kita bedakan 16-18 dan non 16-18. Ini adalah partial genotyping namanya ya, teman sejawat. Jadi nanti kita akan tahu ada yang namanya extended genotyping, sudah berkembang sekali saat ini. Nah ini adalah AGC merah juga, jadi artinya cukup berbahaya karena hasilnya biasanya tidak terlihat. Ketika dapatkan AGC ya dari psikologi, kita melakukan tes HPV juga ya. Ketika hasil positif, terutama 16-18, maka kita mengajukan untuk melakukan konisasi. Mengapa konisasi? Karena kita ingin meningkatkan adanya invasiveness, kita harus cervicalis begitu ya. Jadi ketika misalkan non 16-18 kita bisa melakukan endocervical kualitas, ketika hasil positif pun kita akan melakukan konisasi dan seterusnya. Nah ini adalah tes HPV yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa membedakan. Nah saat ini memang lebih superior untuk screening nasional kita adalah partial genotyping dibandingkan hanya yang high risk saja. Karena kalau dengan high risk saja itu akan menimbulkan banyak sekali unnecessary treatment begitu ya. Jadi nanti kita akan bahas mengapa demikian. Nah ini kalau misalkan didapatkan hasil positif dari HPV primary screening, jadi kita lakukan BIPA atau misalkan melihat lesi ya kalau HPV 16-18. Tapi kalau HPV non 16-18 kita juga tetap melihat lesi begitu ya. Jadi ini nanti kita akan bahas mengapa demikian. Tapi ya kalau seandainya kita tidak bisa melihat lesi, maka yang dikerjakan adalah endocervical kualitas ya. Ini memang hampir tidak pernah kita lakukan di klinik praktis, tapi alhamdulillah ya ini memang suatu algoritma yang sangat bisa dilaksanakan di lapangan ya. Nah ini yang terakhir tentang algoritma yaitu tentang co-testing, di mana Indonesia saat ini alhamdulillah sejak Desember 2020 kita sudah mengajukan studi HTA kepada Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah selama 2,5 tahun lamanya kita melakukan studi bersama komite HTA yang betul Prof. Iko, dan alhamdulillah kita akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan yaitu berupa keputusan Menteri Kesehatan di bulan Mei tahun lalu 2023, di mana combined testing yaitu tes DNA HPV plus IPA itu merupakan suatu senjata kita dan sudah dijadikan pilot project sejak tahun lalu ya. Ini ada algoritmanya bagaimana kita bisa lihat HPV dengan IPA dengan HPV plus histologi ya. Jadi memang nanti kalau kita dapatkan kombinasi keduanya jelas adalah kita lakukan terapi ya, kalau misalkan salah satunya bagaimana gitu ya. Karena waktu ya. Nah, ini adalah modalitas bedahnya, liplex, saya nggak akan secara detail. Cuma ini adalah teknik terapi yang sangat ideal yaitu melakukan eksisi, di mana kalau lip ya biasanya kita pada lesi yang kecil ya, tapi pada LEDS misalkan kita mendapatkan hasil pada zona transformasi lesinya. Secara mendasar sih sama saja ya. Ini beberapa ini saya cepat saja. Ini mungkin teman-teman sudah melihat beberapa presentasi sebelumnya ya, karena sudah pernah dibahas ya. Cuma pada dasarnya ini memang kita harus melihat lesi dan juga bagaimana kita bisa menciptakan margin yang beda selisih minimal 2 mm ya dari tepi dari sayatan kita. Ini multiple lead, ini adalah videonya. Saya rasa nggak banyak yang kita khawatirkan ya, tapi kenyataannya banyak sekali ya, Dr. Heru, Prof. Laila, kita menerima banyak sekali pasien-pasien pre-cancer ke kita gitu, ke kami gitu ya. Jadi intinya adalah melihat lesi, yaitu dengan tes IPA ya, kalau misalkan kurang jelas kita melakukan FILI atau visual inspection with lugal iodine ya, dengan lugol ya, dengan warna hitam, kuningnya itu adalah yang tidak normal ya. Ini contoh lip yang kecil ya, gitu. Ini pada dasarnya kita melihat lesi di mana targeted biopsi yang harus kita ambil atau kita sisi gitu ya. Nah ini sangat ideal karena kita mendapatkan PA ya, sehingga prognosis jelas ya. Yang kedua lokalisasi ya, Kodunika udah tahu ya, kolposkopi tidak memuaskan, ada yang diskopansi. Ini lokalisasi ujung-ujungnya adalah satu triplet atau cone ya. Jadi ini bisa dengan code knife ya, tentu ini ada di OPA ya, atau misalkan dengan laser ataupun misalkan dengan yang sudah dikembangkan. Ya, ini saya nggak akan bahas secara teknis. Ini adalah yang alat yang dipoli ya. Jadi bisa sangat untuk dikerjakan ambulatori atau di outpatient ya. Jadi kalau misalkan tadi di OPA dengan code knife karena dikhawatirkan bisa berdarah-darah cukup, tapi ini sangat baik ya. Jadi sangat secara singkat bisa kita mendapatkan cone juga dengan teknik yang relatif mudah dan alhamdulillah cepat. Kali ini juga bisa dikerjakan di ambulatori atau di poli dengan infiltrasi lokal ya. Yang kedua adalah pola apasia terapi, saya tidak akan bahas ya. Kemudian ini krioterapi adalah pada kondisi low resource, TCI juga, co-population kita akan bahas apa perbedaannya. Ini adalah gambaran ketika kita melakukan krioterapi yaitu dengan pembekuan minus 20 sampai minus 260 derajat dengan N2O atau CO2 ya. Hasil akhirnya adalah suatu ice ball yang sebelumnya, ini sesudahnya ya, ice ball yang baik sekali. Ya ini contoh ya ketika kita lakukan dengan TCA, mungkin nanti tempat jawab banyak juga yang tidak mengenal TCA itu apa, nanti kita akan bahas ya. Ini contoh kita melakukan TCA yaitu dengan aplikasi TCA konsentrasi tinggi 85%, di mana terjadi regresi bahkan HPV clearance ya bisa sampai 73,5%. Kita akan bahas nanti. Dan dia superioritasnya adalah
pada revitalisasi terjadi lebih cepat dibandingkan kereta api, yaitu hanya sekitar 10-14 hari dibandingkan kalau dengan kereta api hampir satu setengah bulan, 4-6 minggu ya. Ini dengan hasilnya visi saya akan cepat saja. Ini ada beberapa evidence yang bukan dari Indonesia saja, tapi berbagai dari negara-negara maju juga pun melakukan penelitian terhadap visi ini, di mana disimpulkan bahwa terjadi regresi dan remisi yang sangat tinggi, yang pertama pada juga low seal dan high seal, di mana juga terjadi HPV clearance rate di mana hampir 33% dan 80%, juga lumayan sangat menjanjikan rasanya ya. Jadi nanti kita akan bahas juga indikasi di mana. Ini yang terakhir co-population, namanya cold tapi sebenarnya ada pemanasan 100 sampai 120 derajat Celcius ya, dengan energi listrik ya. Jadi ini memang saat ini Indonesia sedang berencana untuk mendistribusikan, karena memang kereta api banyak sekali gasnya habis dan tidak bisa dilakukan transport ke melalui udara. Jadi memang akhirnya kita dengan segala macam ya, tiada lautan akar pun jadi. Ya ini gambarannya seperti itu ya. Ini setelah dilakukan versi, kita calculation sangat mudah ya, bisa cuma 40 detik atau 1 menit itu sudah jadi gitu ya. Bisa double shot juga ya. Nah ini beberapa perbandingan saya akan bahas. Yang terakhir adalah performance stage ya. Jadi saat ini memang untuk update dari screening kanker serviks adalah dari tes DNA HPV ya, yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu berupa dengan partial genotyping ataupun dengan extended genotyping. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan apa maksudnya extended genotyping, kita akan bahas ya. Kemudian juga ada mRNA tapi tidak pada skala luas begitu ya. Dan juga tadi angka 67, kemudian P16 dan seterusnya ya. Nah terkait dengan algoritma deteksi dini dan tindak lanjut, ini adalah kreasi dari Hogi Pogi ya. Jadi memang merangkum semua modalitas pengobatan ya. Jadi merangkum juga semua modalitas screening, baik IPA, sitologi maupun tes DNA HPV ataupun kombinasinya. Kemudian kita berbasis nilai, jadi value base ya, dibandingkan dengan evidence base ya. Jadi memang terutama tata laksana tindak lanjutnya adalah modalitas bedah ataupun non bedah yang tadi eksisi ataupun ablasi ya. Kemudian ini kita tahu modalitas bedahnya adalah lead transplantation dalam kondisi ideal sesuai dengan indikasi dan syarat dan ketentuan, serta modalitas bedahnya adalah pada kondisi low resource ataupun skala nasional atau program ya. Mungkin demikian. Ini adalah suasana ketika kita di Kupang waktu itu, masih ingat ya Dr. Heru, Prof. Laila, ini bersama Pak Ketua kita. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk menuju eliminasi kanker serviks di Indonesia ya, bersama kita bisa. Dan ini sekali lagi sebelum nanti Dr. Nisa mengumumkan, saya minta izin ya 20 detik. Ini nanti kita alhamdulillah ini Dr. Heru sebagai PIC dari workshop ya ASDO nanti, dan kita sekarang sudah menerima registran ya, mendaftar untuk workshop dari pre-cancer lesion ini, ternyata sudah hampir memenuhi kuota ya Dr. Heru ya, alhamdulillah ya. Jadi yuk cepat-cepat ya, sejawat yang belum mendaftar rasanya daripada kehabisan tiket nanti catat tanggalnya di sebelum ya kongres nanti ya di akhir November. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Laila, mohon maaf ini cepat-cepat tadi agak koneksi Jawa jelek, Prof. Laila, mohon maaf. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan, bagus sekali Dr. Tovan, Dr. Heru. Alhamdulillah telah menyampaikan mungkin beberapa untuk arahan kita dalam diskusi. Baik, ada mungkin juga Dr. Tovan dan Dr. Heru sudah membaca. Yang mungkin yang pertama untuk Dr. Heru, untuk efikasi klinik pemeriksaan IPA tes dan tes HPV DNA sebagai sarana diagnostik dan screening lesi prakanker serviks. Bila pemeriksaan bersamaan tersebut sebagai suatu metode untuk menekan atau untuk mencegah kanker serviks, maka bagus sekali jika Hogi mendorong aplikasi klinis di semua vaskes dan dimotori oleh Kemenkes. Terima kasih. Mungkin itu kita segera kita bisa jawab mungkin. Silakan Dr. Heru. Jadi mungkin Terima kasih Prof. Laila. Pemeriksaan IVA dan tes. Ya, jadi sejawat sekalian, yang dicanangkan oleh pemerintah, nanti tolong dikoreksi kalau ada salah, adalah co-testing, di mana co-testingnya adalah pap smear dengan HPV test. Itu yang diprogramkan dan sudah dipersiapkan demikian. Algoritma yang kita bikin menggunakan IVA test dan
tes HPV itu karena menyadari, karena sebenarnya salah satu yang penting adalah bagaimana kita melihat serviks. Nah, melihat serviks yang mudah adalah dengan IVA. Dulu kita melihat serviks adalah dengan kolposkopi. Nah, sekarang dengan IVA test. Sehingga untuk mendapatkan hasil sensitivitas yang cukup tinggi, maka kita mengusulkan bahwa co-testingnya adalah selain HPV dan selain pap smear dan HPV test, maka kita sarankan adalah dengan IVA test dan dengan HPV DNA test. Nah, ini konsep awalnya. Nah, ketika apakah itu comparable? Itu comparable. Dasarnya adalah bahwa ternyata IVA test itu comparable dalam hal sensitivitas maupun spesifititasnya dibandingkan dengan pap smear. Sehingga kalau pap smear comparable dengan IVA test dan tadi yang awal adalah gabungan antara pap smear dengan PVDNA, maka tentunya sama akurasinya ketika IVA test digabung dengan PVDNA. Dan itu yang kita sarankan. Kemudian kalau mengenai cakupannya, cakupan kita tetap berdasarkan program bahwa idealnya cakupan kalau kita targetan tahunnya ada 2030 tetap pada angka 75% sasaran screening harus telah dilakukan screening. Di Jepang itu sekitar 86% cakupannya. Dan kita masih jauh sekali. Mungkin itu Prof. Lela. Ya, terima kasih Dr. Heru. Berarti menjawab pertanyaan yang pertama juga ya tentang cakupan screening. Memang kita mencanangkan 70% ya, bahkan agak sedikit ambisius 75 ya dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Nggak apa-apa kan kita bercita-cita, kan nggak bayar ya. Tapi ya memang kita harus bekerja keras begitu ya. Mungkin Dr. Heru, alhamdulillah terima kasih telah menjawab juga pertanyaan yang pertama. Dan tadi yang kedua dari Dr. Antonius Bawono. Ini dari Dr. Christian. Jika hasil IVA negatif, sementara IVA negatif, HPV-nya 16-18 positif, mohon pendapat apakah langsung dilakukan ECC endocervical kuretase atau dievaluasi 6 bulan. Mungkin Dr. Tovan, kalau nggak salah memang algoritma kita sedikit beda dengan yang dari Kemkes ya, tetapi nggak apa-apa, saya rasa ini untuk kehati-hatian. Mungkin Dr. Tovan atau nanti Dr. Heru menambahkan. Saya persilakan. Ya, makasih Prof. Makasih sejawat yang sudah menanyakan. Rasanya ini pertanyaan yang penting ya, karena memang ini adalah pertimbangan yang cukup agak pro kontra juga ya, terus terang waktu kami diskusikan di Satgas Prakanker Hogi gitu ya. Jadi betul sekali mengapa kita melakukan endocervical kuretase ya, tidak sitologi ya, karena memang bagaimanapun sitologi memiliki angka negatif false yang cukup tinggi ya, 5-50%, beberapa variasi 27,1% dan seterusnya ya. Jadi memang kalau pada setting yang tidak mampu laksana, misalkan tidak dapat dilakukan endocervical kuretase ya, maka ada beberapa pilihan sebenarnya. Kita harus jujur kepada pasien juga ya, bahwa yang terbaik pilihannya adalah demikian gitu. Jika memang pasien mampu untuk melakukan upaya terbaik tersebut dan juga bersedia untuk di-refer, dirujuk, ya maka lakukan seperti itu ya. Karena begini ya, HPV 16-18 itu luar biasa ya, sangat kadang-kadang tidak dapat terprediksi gitu. Natural history perjalanannya bisa loncat ya Prof ya. Jadi kita menemukan beberapa kasus di lapangan di Jakarta itu HPV 16-18 loss follow up ya, ternyata bukan langsung high grade gitu ya, tapi ternyata sudah invasif begitu dalam waktu itu memang cukup lama 18 bulan. Pasiennya agak loss follow up ya setelah mendapatkan HPV positif 18 begitu. Jadi sekarang di Indonesia memang secara epidemiologi terutama itu memang sama dengan global yaitu 16-18.
Dan tipe yang ketiga itu top 3-nya adalah 52 ya. Berbeda dengan yang di Swedia atau Skandinavia country ya, negara Eropa mereka memiliki 45, tipe 45 ya. Di kita tipe 45 cukup di bawah ininya ya urutannya, tapi terus terang memang 16-18 terutama. Jadi hati-hati saja teman sejawat, jadi saya rasa jangan menunggu sampai kita evaluasi 6 bulan begitu ya, Prof. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Dr. Tovan. Ya, ini Dr. Christian, nanti mungkin Dr. Christian membandingkan dengan algoritma yang dari Kemkes sedikit beda. Tapi memang tadi Dr. Tovan mengingatkan memang kita harus hati-hati pada tipe 16, 18, dan di Indonesia 52, begitu ya. Jadi kita perlu sampaikan juga kepada klien, artinya mungkin frekuensi kehadirannya untuk dilihat lagi itu lebih dipercepat. Baik, saya rasa itu memang sangat pertanyaan tadi itu memang sangat khusus ya, Dr. Christian. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin ini bisa oleh Dr. Tovan atau Dr. Heru. Kalau belum pernah hamil, untuk treatment apakah layak lip atau cryosurgery? Mohon dapat dijelaskan. Ya. Ya, monggo. Menarik ini. Untuk manajemen lesi prakanker, tadi disebut lip atau cryo, itu dua-duanya aman ya. Aman dalam arti lip itu adalah eksisi menggunakan loop, di mana yang diambil itu kedalamannya tidak sampai paling sekitar 5-6 mili. Konisasi aja atau LLTZ itu biasanya kedalamannya adalah 1 cm. Paling dalam adalah 1,5 cm. Misalnya kalau lesinya luas. Sedangkan panjang serviks itu adalah 3 cm. Sehingga kalau kita melakukan standar konisasi, sebenarnya pasien itu tetap bisa hamil biasa dan partus biasa. Tidak khawatir terjadinya keguguran. Itu pertama. Apalagi lip karena hanya lebih kecil yang dieksisi. Kedua adalah cryo. Cryo dengan suhu minus 40 sampai 60 derajat, itu epitel yang dirusak itu rata-rata hanya sampai 5 mili. Sampai kedalaman 4 sampai 5 mili. Sehingga tentunya aman untuk orang yang belum pernah hamil. Jadi justru sebagian pasien dengan infertilitas yang kebetulan mungkin tidak ada faktor lain, ketika kita lakukan manajemen lesi prakankernya, setelah itu jadi hamil. Jadi dan itu beberapa kali. Jadi intinya bahwa manajemen lip maupun cryo bisa dilakukan aman untuk pasien yang belum hamil. Demikian, Prof. Terima kasih Dr. Heru. Jadi aman, lip atau nanti pun insya Allah masih aman. Ya, terima kasih Dr. Heru. Jadi cukup jelas ya. Mungkin Dr. Tovan ini pertanyaannya apakah tadi mohon maaf terlewat. Apakah co-testing berarti dalam hal ini kan co-testing yang global, pap smear dan HPV ya? Ini mungkin pertanyaannya co-testing yang di Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkes kan HPV dan IVA. Apakah di-cover oleh BPJS? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Memang alhamdulillah ya, melalui keputusan Menteri Kesehatan di bulan Mei tahun 2023 yang lalu, ini sudah ditetapkan sebagai alat screening nasional kita gitu. Sebenarnya kita bersyukur sekali ya, Mengapa? Karena ternyata ini baru saja nih pekan lalu kami berdiskusi ya, ada perwakilan dari Malaysia, dari Filipina ya, kemudian juga dari Vietnam, dari Thailand gitu. Alhamdulillah ternyata bukan alhamdulillah ya. Malaysia itu masih belum
sepenuhnya ya bergerak untuk menuju tes DNA PV gitu ya. Thailand sudah sejak tahun 2020, bahkan Thailand sudah bergerak sejak tahun 2020 dan alhamdulillah Indonesia sejak tahun 2023 ya. Dengan adanya KMK ini tentu ini akan di-cover dan mungkin sejauh pernah pernah melakukan bahkan terhadap pasien private ya, tentu mahal harganya. Tapi yang untuk menjadi nasional itu tentu nanti kita akan menjadi satu tender begitu ya, secara secara cost benefitnya bagaimana. Jadi sekarang sudah banyak sekali company yang memang sudah berupaya untuk menjadi mitra pemerintah begitu ya, dan itu sangat-sangat luar biasa penurunan harganya, bahkan sampai cuma sekitar 9 US dollar saja begitu ya, dibandingkan kalau kita membandingkan SUV dan Ates yang saat ini sedang masih beredar di pasaran gitu. Tentu nanti akan di-cover. Namun memang untuk ke depan itu kita punya target fase 1 dan fase 2 ya. Jadi dari 2023 sampai 2027 itu dan 2008 dan 2030 gitu ya. Jadi pertama ini kita sudah pilot project di bulan Desember akhir kemarin di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini sudah berkembang ke ekspansi menuju 16 provinsi gitu ya, untuk target sekitar 503.000 perempuan. Nah ini memang sudah di-cover untuk saat ini sebagai pilot project gitu ya Prof. Tentang IPA memang apakah selalu kita melakukan suatu co-testing ya, karena memang itu usulan kita ya Prof sebagai organisasi profesi di bidang ini, memang idealnya kita melakukan itu karena ternyata banyak sekali tes DNA PV yang perlu kita antisipasi atau kita waspadai, karena ternyata dari data yang ada sejak tahun 2020 dinyatakan secara market global ya, di pasaran global ternyata hanya kurang dari 10% saja tes DNA PV itu yang mendapatkan ya atau validated secara komunitas HPV. Jadi hati-hati gitu ya. Mengapa HPV tes itu adalah suatu tes yang memiliki performa tinggi, tapi ternyata bisa kita temukan di pasaran itu negatif palsu gitu, negatif palsu luar biasa ya. Jadi memang teman-teman harus hati-hati juga. Maka kita Indonesia memang sedang berupaya memilih atau menseleksi tes DNA PV yang memang secara performa dan FDA approve ya, yang disetujui oleh HPV community. Jadi intinya mudah-mudahan kita akan fleksibel ya Prof untuk kita combine testing dengan tes DNA PV, tapi dalam kondisi skala nasional untuk mengejar 75% target di tahun 2030 mungkin kita HPV DNA base saja dengan IPA dan kondisi khusus ya, bahkan kita mempertimbangkan self sampling ya. Self sampling artinya tidak diambil oleh tenaga kesehatan tapi oleh si perempuan tersebut begitu. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Tovan. Jadi niatnya atau sudah ada ketetapan akan di-cover. Dan sementara ini kok di Jakarta sudah ya, saya di Surabaya mudah-mudahan sudah, Jakarta sudah untuk rencana 2 juta sesuai dengan jumlah penduduk 12 juta untuk 2 juta, tapi kok tidak salah baru puluhan juta ya yang telah dilakukan tes HPV ini. Memang saya lihat di Tangerang udah, di Palembang juga sudah, hanya memang baru dikumpul ya, itu memang mungkin nanti ada berita yang lebih baik lagi sudah diperiksa. Jadi insya Allah sih akan di-cover. Tadi Dr. Tovan mengatakan karena banyak pemakaiannya sehingga pemerintah negara bisa menekan harganya. Insya Allah semua perempuan Indonesia berkesempatan. Ini cukup menarik dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktu, begitu Dokter Anissa. Nah ini ya mau bertanya, menilai keberhasilan atau follow up suatu treatment apakah bisa melalui teledu via atau harus menggunakan kolposkopi, mengingat masih banyak rumah sakit yang belum memiliki alat kolposkopi. Nah, ini ada satu pertanyaan kayaknya belum sempat nih ya. Itu dulu mungkin karena waktunya tinggal 3 menit. Jadi apakah untuk follow up hasil evaluasi terapi itu bisa dengan teledu IVA atau harus dengan kolposkopi? Ini saya senang. Silakan mungkin teman adik Dr. Heru atau Dr. Tovan berkenan menjawab. Ya, Prof. Laila, sahabat sekalian. Jadi kalau untuk diagnosis, artinya pemeriksaan lesi prakanker, kita berani tanda kutip dan yakin menggunakan
IVA yang dilanjutkan dengan DOVIA, tentunya juga bisa dilakukan untuk follow up. Karena parameternya sama. Memang harus diakui bahwa pemeriksaan kolposkopi dengan misalnya pemeriksaan dengan green filter, dengan filter hijau, itu memang bisa melihat lebih detail pembuluh darahnya. Atau misalnya keunggulannya itu menggunakan dengan Schiller test, dengan Leuchol, itu juga bisa memandu untuk tindakan. Tapi dengan sekarang dengan magnifikensi yang bagus dari handphone dan juga cara pengambilan gambar yang baik, sebenarnya memang comparable. Dan ini saya bisa sampaikan karena kami sendiri mempunyai pengalaman yang cukup dan sudah mempunyai beberapa grup teledofia. Jadi jawabannya adalah bisa. Tapi catatannya bahwa yang melakukan screening, mengambil foto maupun yang sebagai konselornya memang sudah cukup terlatih dalam hal ini. Demikian, Prof. Ya, setuju sekali. Do IVA setara dengan mini kolposkopi. Jadi itu bisa ya. Syukur ada kolposkopi boleh, tapi yang mudah memang dan beberapa serial gitu kita bisa dengan yang murah, mudah, hasilnya tetap bagus tadi. Do IVA. Mungkin Dr. Tovan akan menambahkan Ya, sebelum Prof, setuju, Prof. Jadi bagaimanapun setiap tata laksana itu selalu ya diulang-ulang lagi ya, di mana kita bekerja, di mana kita berada, bagaimana human resource, bagaimana fasilitasnya, begitu ya. Jadi pada dasarnya setiap intervensi yang kita berikan, kita harus menilai respon ya, menilai hasil dari terapi kita gitu. Jadi intinya sih sebenarnya evaluasi nggak harus menggunakan kolposkopi, ya seharusnya gitu ya. Jadi nggak mesti harus misalkan kita punya kolposkopi baru bisa evaluasi, tidak gitu ya. Jadi memang dengan naked eyes bahkan kita bisa melihat adanya lesi IVA-nya apakah masih ada ya pasca terapi kita atau tidak. Ya satu mesej lagi sedikit mungkin bahwa jangan sampai sejawat sekalian yang mungkin bervariasi ya pesertanya, ada yang SDOG, teman-teman ya, ada juga GP ataupun bahkan midwife ya, bahwa terapi precancer adalah krioterapi bukan ya. Itu karena memang secara program nasional karena kita bekerja di low resource, negara yang low resource gitu ya. Jadi krioterapi ataupun coagulation ataupun TCA sekalipun ya. Jadi itu tadi ya. Daripada tidak diapa-apakan, kita menggunakan resource ataupun fasilitas yang ada. Sedangkan kalau treatment of choice tentu tetap ya kita melakukan eksisi ataupun removing dari lesi yang ada terkait dengan precancer tersebut begitu ya. Tentang tes DNA pathway saat ini mungkin sekali lagi ya partial genotherapy itu menjadi pemeriksaan yang banyak diadop oleh beberapa negara ya. Contohnya kayak Thailand juga pakai itu, kemudian beberapa negara Eropa, tapi beberapa kisah sukses ya Swedia, Denmark menggunakan extended genotyping di mana mereka tidak hanya melihat 16-18 tapi stratifikasi 16-18-45, 31-33, 52-58 dan seterusnya. Sehingga ada yang namanya stratifikasi risiko tinggi, risiko menengah dan risiko rendah gitu. Jadi tidak hanya melihat 16-18 dan non 16-18 saja. Mungkin itu Prof. Terima kasih Prof. baik, karena waktu jua lewat 1 menit ya tadi education is a repertoire method mana ya? Ini. Ya, tapi mungkin dapat disampaikan. Jadi kita co-testing yang kita pergunakan adalah memang kita mengenal pap smear, HPV DNA dan IVA, tetapi Kementerian Kesehatan telah menetapkan kita boleh melakukan co-testing, yaitu co-testingnya untuk Indonesia adalah HPV DNA dan IVA yang didokumentasikan di IVA. Tuh, dan mungkin ada teman-teman belum sempat men-screenshot ini yang tadi disampaikan oleh Dr. Tovan. Nah, ini mungkin silahkan kalau akan men-screenshot, ini adalah algoritma POGI-HOGI algoritma Indonesia yang relatif membumi ya karena mudah. Apapun lihat, karena itu kita mempergunakan tagline The Power of Looking at the Cervix dengan
with your own naked eyes. Saya rasa itu, Dr. Anissa. Terima kasih, Dr. Tovan dan Dr. Heru. Saya kembalikan kepada moderator, maaf, kepada pembawa acara. Ini antara pembawa acara dan pada pembawa acara, Dr. Anissa. Saya persilahkan. Baik, luar biasa. Terima kasih Prof. Laila. Selalu banjir pertanyaan ya kalau tema tentang terkait lesi prakanker serviks ini. Karena banyak sekali yang harus kita kupas, tentunya terkait update dan juga tentang screening lesi prakanker. Kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator sore hari ini. Terima kasih Prof. Laila, Dr. Tovan, terima kasih, Dr. Heru, terima kasih. Baik, pada prinsipnya memang metode screening yang baik adalah satu metode yang bisa dilakukan secara masif, mudah, efektif, efisien secara cost ya, tanpa mengurangi akurasinya. Ya, seperti sudah disebutkan tadi bahwa Teledo-IVA bisa menjadi salah satu metode untuk screening lesi prakanker. Tentunya kita punya pocket kolposkopi ya Prof ya. Dan memang untuk screening terbaru baiknya kita sudah tentukan dari Hogi, itu rekomendasinya adalah dilakukan co-testing dengan menggunakan Teledo-IVA dan juga HPV DNA. Baik, terima kasih, lengkap sekali dan komprehensif pembahasan kita sore hari ini, dan tampaknya sudah lewat waktunya juga, jadi saya harus mengakhiri dan dimohon untuk para peserta untuk mengecek secara berkala akun Pelataran Sehatnya, kemudian melakukan pembelajaran sampai batas waktu hari Sabtu 7 September 2024, dan kali ini tidak perlu minta akses karena nanti aksesnya akan terverifikasi secara otomatis. Jadi langsung dilakukan menyelesaikan pembelajaran saja. Baik, semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 Hogi akan menjadi tuan rumah ASCO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada simposium internasional dengan speaker yang tentunya sangat bergengsi dengan SKP-nya 30 SKP Kemenkes, luar biasa banyak sekali, dan ada 7 workshop yang masing-masing SKP-nya 24 SKP. Registrasi masih dibuka, jadi jangan khawatir, registrasi masih dibuka sampai menjelang acara di bulan November nanti, dan abstract submission masih bisa dilakukan sampai akhir bulan September ini. Jadi info lengkap bisa diakses di www.asco2024bali.org. Baik, jangan khawatir, untuk yang ketinggalan join Asogi dari awal sampai akhir bisa mengakses full videonya melalui YouTube akun Asogi. Begitu juga seri-seri Asogi sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Sampai jumpa di seri Asogi yang berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASCO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Iskandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASCO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASCO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASCO 2024.